Awatara Bengkel Seni Logam, teman-teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini ya, saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah solder ya. Entah apa mereknya ini teman-teman. Ya, seperti ini ya, penampakannya. Kalau tidak salah ini sejenis shell kit ya teman-teman. Shell kit begitu penampakannya. Ini wattnya bisa di setting ya teman-teman, kisaran antara 6 watt, 0 watt ataukah berapa begitu sampai dengan 40 watt begitu teman-teman. Ya, pertama kali saya mungkin akan mengukur dimensi dari solder ini teman-teman ya, karena saya juga membuat catatan seperti ini ya untuk bahan pembanding nanti pada saat kita memilih solder begitu ya. Untuk panjangnya 21 cm teman-teman, dan beratnya ya mungkin saya bisa perlihatkan kepada teman-teman ya. Di sini saya menggunakan mode gram teman-teman ya. Tuh, ini saya anggap saja mereknya Celkit ya. 0 sampai 40 watt begitu, dengan berat 79 gram. Sudah termasuk kabelnya ya teman-teman, ukuran seperti itu. Dan selanjutnya ingin saya mengetes ya watt yang mungkin tertera ya, tapi tidak saya catatkan, mungkin berbeda-beda nanti setiap solder ya, tidak bisa memastikan. Cuma saya memerlukan pada saat solder ini saya colokkan di listrik berapa nanti watt yang akan dibutuhkan untuk mencairkan ini T0 seperti ini ya. Saya buatkan lagi ya, saya nanti gantung di ujungnya, dan saya juga persiapkan ini teman-teman ya. Saya pilih mode jam dulu ya, untuk kalkulator ya. Nah begitu teman-teman. Terus saya mulai colokkan teman-teman, kalau stopwatch dihidupkan ya. Ini indikatornya teman-teman. Saya akan putar ya, itu wattnya nanti naik teman-teman. Nah 40 watt lewat. Nah ini maksimal teman-teman 39 watt begitu teman-teman. Saya akan letakkan ini ya di ujung soldernya. Nanti pada saat timahnya putus ya, saya matikan nanti stopwatchnya. Mungkin terpantau di sini teman-teman, walaupun kecil ya, cuma dokumentasi saja teman-teman. Ini mungkin saya pilih ya berapa nanti kecepatan pemanasannya ya, karena di sini terdapat ini selektor begitu, bisa kita pilih-pilih ya berapa watt konsumsi listrik yang kita butuhkan. Nah sudah teman-teman, nah sudah putus ya, itu menandakan panas yang dibutuhkan untuk mencairkan sudah tercapai dengan waktu 1,04 detik menit ya, 1,04 menit. Nah begitu teman-teman. Tadi Celkit mereknya 0 sampai 40 derajat, 0 sampai 40 watt ya, 7,79 gram. Waktu yang dibutuhkan untuk ini 1,04 menit. Dan nanti saya akan ukur berapa nanti suhu yang dicapai ya, apakah melebihi 150 ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman, ini bukan video referensi ya, ini cuma video dokumentasi saya pribadi ya. Pada saat nanti saya bercerita atau berdiskusi dengan teman-teman, bisa saya perlihatkan ini sebagai data pembanding begitu teman-teman.
seperti apa performa ataukah seperti apa nanti apa eh, hal-hal yang harus kita perhatikan ya di sini di solder-solder yang kita pergunakan. Kebetulan mata solder yang dipergunakan ini berbentuk pipih teman-teman, pipih ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini suhu masih terpantau 33 derajat Celcius ya teman-teman. Ya, sudah mulai naik 35 sekarang, terus naik nih 36, nanti berhentinya ataukah sudah melambatnya di suhu berapa itu teman. Yang jelas pada kesempatan kali ini timahnya sudah bisa cair, sudah layak dipergunakan untuk nyolder begitu teman-teman ya. 41 udah lambat sekali indikatornya naik ya teman, karena alatnya yang saya pergunakan cuma seperti ini teman ya. Kita pantau ya teman, apakah saya skip dulu ya berapa nanti saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Lanjut ya, ini sudah mencapai suhu yang ke 115 derajat ya. Apakah naik? Ini saya lihat mulai melambat ya kenaikan suhunya 120. Nah, saya tunggu dulu ya teman-teman, karena kemarin saya menemukan sebuah solder itu yang merek Celkit ya juga, cuma sampai 60 derajat. Saya tidak percaya itu, mungkin alatnya yang kurang bisa mendeteksi ya teman-teman. Di data-data sebelumnya ya seperti ini. Ini ada terlihat Celkit ya di nomor urutan keempat yang beratnya 81 gram, 1,39 menit untuk melelehkan renol. Tapi suhunya itu cuma mencapai 60 derajat Celcius, teman-teman. Tidak masuk akal bagi saya. Makanya dalam kesempatan kali ini saya ukur lebih lama ya. Saya skip dulu nanti tadi videonya teman-teman. Ini sudah di menit ke berapa ini? 10 ya. 10,07 menit teman-teman. Nah, suhunya sudah mentok ya di 148 derajat Celcius. Anggap saja 148 derajat Celcius teman-teman. 148 derajat Celcius. Ya ringan-ringan saja teman-teman, jangan terlalu diambil pusing ya. Saya cuma mengilustrasikan, yang penting ini tenolnya sudah bisa cair teman-teman. Tuh, tuh sudah bisa dicairkan ya teman-teman. Ya. Dengan watt ya 17 derajat. 17 watt begitu, 17,3 watt. Ya. Ya teman-teman, seperti itu ya saya bisa ilustrasikan ya teman-teman, seperti apa sebuah solder adjustable ya, bisa diatur suhunya ya. Ini teman-teman bisa kita lihat ya, ini dari 17 derajat. Jika ini temperaturnya kita turunkan ya, otomatis wattnya juga mungkin akan turun. Nah tuh 55 derajat, 1 watt gitu. Nah itu kembali ke 16 derajat Celcius begitu teman-teman ya. Mungkin di suhu tertentu dia akan mati teman-teman. Ini ada indikator merah ini, jika kita turunkan mati dia, ini tidak akan memerlukan daya. Jika kita naikkan lagi indikatornya ke 18 watt lagi begitu teman-teman, karena ini bisa di adjustable ataukah bisa diatur begitu teman-teman ya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin seperti itu sebuah solder ini ya, bisa diatur suhunya ya dari 0 derajat sampai tadi ya, 148 derajat Celcius ya teman-teman, di nomor urut 6 mereknya Celkit saya kira ini. Baik teman-teman, terima kasih atas kunjungannya untuk menonton video ini. Ataupun nanti kekurangan ya mohon maklum ya, karena ini cuma sebuah video dokumentasi ya, sebagai bahan saya melakukan nanti cerita-cerita ataukah diskusi kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang ya sekedar menanyakan seperti apa solder ini. Inilah datanya teman-teman, sedikit ya, tidak terlalu banyak.
ya cuma mencantumkan berat, lama pemanasan dan suhu yang dicapai tertinggi begitu teman, dan merek begitu. Baik teman-teman, mudah-mudahan di video-video berikutnya ya, ulasan-ulasan berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.